Oke, halo minasang, konnichiwa. Balik lagi sama aku Rizky yang Putra Mulia. Di sini kita ada di segmen bekal. Apa itu bekal? Apa hubungannya sama bahasa Jepang? Di sini bekal itu singkatan. Bekal sama dengan atau singkatan dari bedah kalimat. Bekal itu bedah kalimat. Jadi kita belajar membedah suatu kalimat dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini kita mulai dari yang mudah-mudah dulu, yang gampang-gampang dulu biar sama-sama ngerti dan pakai kosakata yang mudah-mudah juga. Kita akan terjemahkan cerita Momotaro. Cerita Momotaro ini biasa dipakai buat yang lagi belajar ngebaca hiragana katakana. Itu teksnya yang mudah itu pakai cerita Momotaro. Jadi langsung dibacakan secara lisan gitu. Dulu aku juga pakai teks Momotaro ini biar memperlancar cara membacaku. Belum ke terjemahannya. Nah, sekarang kita coba kita bedah kalimat-kalimat yang ada di Momotaro. Tapi ya dikit-dikit ya, jangan langsung semua soalnya ya lumayan panjang. Terus kita terjemahkan dari Jepang ke bahasa Indonesia. Itu kayak gimana sih? Dan cara-cara ngebedahnya itu kayak gimana? Kita coba di segmen kali ini. Ya sebenarnya sebelumnya nggak ada segmen sih. Ini video pertama YouTube, nggak pertama juga sih. Ya ditonton aja, dinikmati aja, semoga bermanfaat. Kita mulai aja ya. Jadi buat memulai ini, kalau bisa teman-teman sudah bisa baca hiragana katakana itu bagus kalau sudah bisa baca. Tapi kalau belum bisa baca juga nggak apa-apa. Soalnya ya aku bacain jadinya tahu cara bacanya gimana. Di sini pertama itu di cerita Momotaro, ya pertama kan judulnya gitu Momotaro. Terus lanjutannya ini kalimat pertamanya mukasi aru tokuroni oji sang to oba sangga sundeimashita. Nah ini kita terjemahkan. Gimana cara menerjemahkannya? Kita pakai coret-coretan aja. Nah pertama ini ada mukasi. Mungkin kalau kamu udah sering nonton anime atau pernah belajar bahasa Jepang dikit-dikit lah, mungkin tahu artinya mukasi. Tahu kalau mukasi itu bisa diartikan pada zaman dulu. Atau biasanya kan kalau cerita-cerita yang kayak legenda atau cerita rakyat, cerita anak-anak, cerita rakyat gitu biasanya kan pada zaman dulu. Nah, di sini pada zaman dulu. Di sini karena pakainya koma-koma ya. Jadinya ini bisa diterjemahkan dari depan aja. Jadi buat menerjemahkan itu kita untuk mempermudah kita potong per satu kalimat itu dipotong per berapa ya namanya ya? Ini dipotong di setiap bagian-bagiannya gitu. Misalkan di sini ada beberapa koma, kita potong untuk mempermudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita pakai yang mukasi dulu, kita terjemahin. Terus udah di sini kan ada koma, ya udah ikutin aja ada koma gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Terus di sini ada aru tokuroni. Kita bedah aru tokuroninya. Aru tokuroni. Nah, aru tokuroni di sini kan ada kata aru, ada kata tokoro, sama ada partikel ni. Pakai warna hitam kali ya. Ada kata aru yang artinya ada, tokoro tempat, dan partikel ni. Biasanya partikel ni ini diartikan di. Kalau berpasangan dengan ini partikel ni, kalau berpasangan dengan aru atau arimas yang artinya ada, ya emang udah sepakat itu arimas sama ni itu artinya di. Jadi maksudnya di sini ada, tempat, sama di. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau menerjemahkan itu nggak diartikan secara mentah-mentah kayak gini. Jadi kalau aru tokuroni itu biasanya kita terjemahkan jadi di suatu tempat. Nah kayak gitu. Aru tokuroni di suatu tempat. Oji sangto oba sangga sundeimashita. Oji sangto oba sangga sundeimashita. Di sini kita terjemahkannya bisa dari belakang. Langsung dari belakang aja satu-satu. Nah, langsung coba. Sundeimashita ini berasal dari kata sumimas yang berubah ke bentuk T, baru ditambah imashita itu tinggal. Tapi karena pada zaman dulu jadinya lampau. Sundeimashita tinggal, atau mungkin bisa juga diterjemahkan telah tinggal. Tapi ya tinggal aja lah ya gampangnya. Terus ke depan ada obasang sama oji-sang. Di sini yang dipisahkan sama partikel to. To itu bisa diartikan dan. Jadi di sini bisa kita terjemahkan pada zaman dulu kan, mukasi pada zaman dulu di suatu tempat di bumi ini. Iyalah, masa di Mars? Belum ke Mars. Selanjutnya kita artikan dari belakang. Sundeimashita tinggal. Ganya ini ya karena ini bukan sebagai subjek ya. Di sini topiknya lebih ke pada zaman dulunya. Terus selanjutnya nanti ada sih yang subjeknya itu si oji-sang sama obasangnya. Tapi ini fokusnya pada zaman dulunya itu telah tinggal atau ada ya. Bukan ada sih, telah tinggal aja atau tinggal seorang nenek, obasang, seorang nenek atau nenek aja. Oh, ditulis dulu ya. Di satu tempat tinggal. Loh, jauh banget jaraknya. Anggap tulisannya bagus ya. Telah tinggal. Kayak telah tinggal apa tinggal ya? Kan obasang kan nenek. Tuh ini ya dan lah. Oji-sang kakek. Jadi ya di suatu tempat tinggal seorang kakek dan seorang nenek, atau seorang nenek dan seorang kakek. Jadi kita udah tahu artinya nih satu-satu per kata. Ini kakek, ini nenek, ini tinggal. Terus kita
kita harus mikir lagi buat nerjemahin itu. Ini yang cocok diterjemahkannya di dalam satu kalimat itu kayak gimana ya, biar nggak kaku-kaku banget. Jadi kalau mau diterjemahkan langsung kan telah tinggal kakek dan nenek gitu aja kan. Ya aku kurang puas sih, tapi kalau kamu udah puas gitu ya gak apa-apa. Jadi bisa kita sesuaikan jadi kayak telah tinggal seorang kakek, sepasang kakek dan nenek, atau ya telah tinggal atau tinggal kakek dan nenek di satu tempat. Ada kakek dan nenek yang meninggali suatu tempat itu. Ya ini kan Sundai Mas. Sundai Mas itu kan tinggalnya ini tinggal di Arutokuro-nya ini. Jadinya mungkin lebih cocok yang simpelnya aja. Pada zaman dulu di suatu tempat tinggallah. Nah, tinggallah L-nya double nggak ya? Nggak double ya. Tinggallah seorang kakek, atau kalau mau dari belakang banget, kalau mau urut dari belakang, seorang nenek dan kakek. Tapi biasanya kakek dulu ya. Udah kakek dulu aja. Seorang kakek dan nenek. Nah, titik. Udah, ini kan titiknya bahasa Jepang kan buletan kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia ya titik biasa aja. Jadi gitu buat menerjemahkan. Yang ini gak usah dihapus. Jadi kita harus potong dulu tiap bagian-bagiannya, terus kita terjemahkan satu-satu per bagiannya. Terus kita terjemahkannya juga kita sesuaikan sama bahasa Indonesia yang biasa kita ucapkan sehari-hari itu kayak gimana cocoknya. Jadinya di sini ada kalimat pertama di cerita Momotaro itu, mukashi Arutokuro ni Oji Santo Oba Sangga Sundai Masta. Bisa kita terjemahkan jadinya kayak yang barusan kita coba. Pada zaman dulu di suatu tempat tinggallah seorang kakek dan nenek. Oke gitu ya buat nerjemahin. Atau mungkin kalau ini merasa kurang cocok bisa kita ubah-ubah dikit. Misalkan di suatu tempat pada zaman dulu, ininya dibalik dikit. Di suatu tempat pada zaman dulu tinggallah seorang kakek dan nenek. Itu juga bisa. Sebenarnya gak ada kayak patokan aslinya yang harus gini harus gitu, gak ada sih. Jadi kita sesuaikan aja sama bahasa yang biasa kita gunakan kayak gitu. Oke, kalau ilmunya bermanfaat coba kasih like biar aku tahu kalau kamu emang merasa ilmunya bermanfaat. Atau boleh di share ke teman-temannya yang juga belajar bahasa Jepang. Dan sampai ketemu di terjemahan selanjutnya. Dan sampai ketemu di bekal selanjutnya, bedah kalimat.